Ipar adalah maut. Tapi ternyata bukan hanya ipar. Siapa saja yang dimaksud dengan maut itu? Saksikan di Cerita Untung. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs mengundang Ustadz Umar Mita yang akan membahas mengenai maraknya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh orang ketiga. Ketika membicarakan manajemen konflik itu adalah beliau pernah berkata begini, indah betul perkataannya. Dan saya meyakini betul apa yang datang dari hati itu sampai ke hati. Beliau berkata begini, Abi, poligami itu berat. Jangan diperberat dengan cara yang tidak ma'ruf dan tidak syar'i. Kalau ada laki-laki yang menempuh poligami dengan cara yang tidak syar'i, kami para wanita susah membedakan apakah ini poligami atau perselingkuhan yang diatasnamakan atas nama poligami. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini nggak sendirian lagi nih. Betul, karena kalau untuk yang omongan-omongan ini istri harus menemani. Nah, gitu. Karena kalau misalnya ngomongin tentang akhir zaman, ngomongin apa, nggak apa-apa. Suami sendiri nggak apa-apa. Nah ini wajib ditemenin ya. Iya. Ya soalnya biar paham. Iya. Antun dari iya. Ini bukan itu, ipar adalah maut. Ada satu lagi, ketahuan adalah maut. Itu kan bahaya gitu. Jadi sudah suami istri itu nggak ada rahasia lagi gitu. Kalau ngebahas apalagi mengenai hubungan rumah tangga dan keluarga, kayaknya sayang kalau nggak ngajak istri gitu. Betul. Karena takut ada fitnah di antara kita. Langsung aja kita akan bertemu dengan guru kita yang justru narasi ipar adalah maut. Beliau yang mungkin paling awal dulu kita mendengar narasi ini diangkat oleh beliau. Tapi mungkin dulu orang belum terlalu aware bahwa ipar itu seberbahaya itukah atau enggak sih gitu. Langsung aja kita ketemu dengan guru kita yang langsung datang dari kota yang hanya berada dengan satu huruf. Apa tuh? Bekas I. Ustadz Abu Basam Umar Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain antum semoga diampuni dosa-dosanya karena telah membuli kota Bekasi dan seluruh warganya. Ada sekitar 3 juta warganya. Nanti harus berhadapan dengan ditajamin. Katanya nanti lain kali saya tidak usah memenuhi panggilan ini. Bekasi keren saya, Bekasi keren. Gitu ya. Dekat lagi gitu ya. Iya. Benar-benar. Bandaranya juga tapi luas ya. Laki-laki itu yang diambil omongan pertama. Iya. Kena mulai ya. Iya. Soalnya kalau omongan kedua atau janji kedua namanya ta'adud begitu. Oh kan, ngomong apa? Salah satu sikap kemakrufan seorang laki-laki tidak akan pernah bersandar dengan kata poligami di depan istrinya. Cakep. Saya nggak pernah bercanda saat Iya. serius saya serius. Kelihatannya antum selesaikan masalah berdua dulu. Saya pamit dulu. Jangan. Karena perjalanan dari Bekasi itu 2 kali bayar tol ya. Benar. Apalagi imigrasinya susah gitu. Enggak, imigrasinya gampang. Gampang ya saudara. Iya. Waduh. Gimana Ustadz kabarnya? Sehat alhamdulillah. Inilah pasangan yang ternyata antara di video dan kenyataan memang asli ya. Gitu ya, jangkrik bos. Kata-kata jangkrik menunjukkan kalau antum tuh kelahiran 70. Karena bagi Gen Z gak paham jangkrik bos tuh gak paham. Iya. Pelakunya aja udah meninggal semua ya. Terlalu tua. Iya, benar. Belum meninggal masih ada satu. Antum tuh. Oh, maaf sama beliau. Maaf Pak Indro ya, ini bukan saya, dia. Siapa yang bilang ini Warkop DKI? Saya nontonnya udah rerun waktu itu. Oh udah gitu rerun, ya. gitu. Ya semua antum lah. Waduh, Sat. Waktu di awal, Sat, keluar narasi ipar adalah maut. Ini kan sekarang naik lagi nih karena ada satu film yang apa namanya? Kemudian keluar dan responsnya bagus, dan kemudian juga banyak justru masyarakat yang baru ngeh bahwa dalam Islam ternyata sudah dijaga sampai sedetail itu bahwa ipar adalah maut gitu ya. Nah, seberbahaya itukah sosok ipar ini gitu?
Yang pertama gini, saya akan mengkoreksi perkataan antum di prolog ya, bahwasanya saya yang pertama kali. Saya bukan pertama kali, tapi yang pertama kali adalah Rasulullah dan para ulama. Pertama kali saya dengar saja. Iya, saya hanyalah recehan yang menyampaikan kembali dalam bentuk resonansi kan tema itu. Paham kan antum ya? Paham. Kembaliannya udah saya ambil. Recehan kembaliannya udah saya ambil. Kita ini ngomong apa sih? Tapi yang pertama kita harus paham bahwasanya semua perkataan Nabi itu menjadikan orang yang beriman, yang memberikan kepatuhan tanpa syarat, taat tanpa tapi, itu menjadikan mereka selalu terdepan. Jadi yang terdepan itu bukan dari Arab ya, Mahmud. Tapi yang paling terdepan itu orang yang mengikuti sunnah. Kita akan ambilkan contoh dulu supaya kita mengambil tema akidah dulu sebagai bentuk tauhid kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua perkataan Nabi itu secara lambat tapi pasti terbukti, baik itu medis dan penelitian. Tapi terkadang kualitas Muslim itu lebih menghamba kepada penelitian daripada sabda Rasulullah. Banyak sabda Nabi yang terkadang mereka acuhkan, tapi kalau ada penelitiannya baru mereka perhatikan. Kadang-kadang medis ketika baru merilis satu penelitian langsung mereka percaya, padahal itu juga sudah disampaikan Nabi ratusan tahun yang lalu. Memang betul bahwasanya kita berada pada krisis kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi kepada Nabi. Saya perlu menyampaikan hal simpel aja, Mas. Kita tentunya tahu begadang. Ya, begadang itu termasuk perkara yang tidak disukai dalam culture-nya sunnah. Karena dikatakan bahwasanya kanan Nabi yakrahul hadis ba'dal isya. Nabi itu senantiasa, Nabi itu tidak suka ngobrol habis isya. Nabi itu kalau habis isya langsung pulang. Beliau mengadakan pillow talks dengan istrinya. Do you know pillow talks? I don't know. You Indro. From the darkness to the lightness. Jadi beliau itu ternyata mengadakan pillow talk. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi itu pulang. Jadi Ibnu Abbas itu merupakan keponakan dari salah satu istrinya Nabi, Maimunah. Maimunah itu bibiknya Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas merupakan salah satu sedikit sahabat yang punya akses masuk ke rumahnya Rasulullah, selain Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik. Maka Ibnu Abbas ini pernah ngikutin Rasulullah. Malamnya itu ngapain sih Nabi? Habis sholat isya beliau pulang. Setelah beliau pulang, beliau tidak langsung tidur. Beliau mendengarkan semua curhatan yang disampaikan oleh Ibunda Maimunah. Semuanya didengarkan Nabi, terus direspon oleh Nabi sebentar. Setelah itu Rasulullah tidur. Lalu tidur, beliau ketika sepertiga malam beliau bangun, beliau sholat bersama dengan Ibnu Abbas yang bangun. Sebelumnya beliau membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Jadi bangunnya Nabi itu tidak langsung bangun. Medis membuktikan kan, kalau tidur jangan langsung berdiri, karena bisa memberikan penyakit migrain. Nabi kalau bangun itu duduk dulu. Nabi mengusap wajahnya, lalu melihat ke atas langit, lalu membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Itu dilihat oleh Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas kan seorang ulama kecil ya. Dia tahu kalau yang dibaca Nabi adalah 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Setelah membaca 10 ayat Ali Imran, beliau berdiri, beliau sholat, terus kemudian diikuti oleh Ibnu Abbas. Dari situ kita paham culture-nya sunnah itu senantiasa Nabi tidak suka begadang. Medis ratusan tahun membuktikan bahwasanya ternyata orang yang begadang itu lebih berpotensi memiliki penyakit berat daripada orang yang disiplin di dalam tidur di awal pagi. Artinya habis isya langsung tidur. Orang baru percaya jangan begadang kalau dokter yang mengatakan. Tapi ketika dokter belum mengatakan jangan begadang, yang mengatakan Nabi, kita punya krisis untuk mempercayai itu. Dan ini merupakan masalah di antara kaum muslimin. Disinilah kita tahu bahwasanya ucapan Nabi itu tidak ada yang salah. Walaupun memerlukan waktu yang sampai ratusan tahun. Karena apa? Apapun yang diucapkan Nabi tidak pernah salah. Kita ada sunnah lagi ini, kalau saya terangkan ya kita akan nerangkan ini doang sampai 3 jam. Tapi saya terangkan lagi tambahan. Kita tidak boleh mencela makanan. Tidak boleh mencela makanan. Ternyata secara penelitian terungkap makanan yang sering dicela akan membentuk molekul-molekul yang sangat buruk dan berpotensi negatif untuk kita konsumsi. Makanya Rasulullah itu mengatakan jangan cela makanan. Dan ketika kita makan, kita selalu membaca bismillah, kata-kata yang baik.
Dan ternyata seorang profesor Jepang membuktikan bahwasanya setiap minuman yang diberikan ucapan yang baik, dia akan bereaksi yang baik dibandingkan dengan minuman yang diberikan hujatan dan celaan dan kata-kata yang buruk. Dia membentuk molekul hitam yang menyeramkan yang tentunya negatif untuk dikonsumsi oleh badan kita. Jadi Nabi ketika mengatakan itu ternyata butuh ratusan tahun akalnya manusia itu menyesuaikan. Tapi ketika Nabi mengucapkan itu langsung dibuat jalan pintasnya oleh Allah supaya manusia tidak perlu menunggu ratusan tahun, cukup kamu beriman. Apa yang aku ucapkan tidak pernah salah. Sama dengan ipar adalah maut. Beberapa tahun yang lalu, kita tarik 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kalau kita tarik tentang ipar adalah maut, mungkin setiap orang akan mengatakan, apa sih lu? Ekstrim banget sih ajarannya. Ipar kok maut? Apa itu? Tapi ketika kasus sudah terjadi di packaging lewat film, baru orang itu menyadari, oh ternyata memang ipar itu adalah maut kalau boundariesnya tidak dijaga. Padahal itu sudah diucapkan oleh Nabi ratusan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya fenomena ipar adalah maut itu memberikan kepada kita sebuah kritikan sosial untuk masyarakat yang mengaku sebagai umatnya Nabi. Seberapa besar sih kamu yakin kepada perkataan Nabi? Apakah semua harus di packaging lewat film baru kamu paham? Apakah semua itu harus dikonversi lewat penelitian baru kamu percaya? Dan apakah harus lewat dokter baru kamu akan membenarkan? Padahal kan bagi kita tidak usah menunggu itu pun kita sudah harus percaya. Makanya akhirnya ketika kita belajar tentang kasus yang terjadi ipar itu adalah maut, disitulah kita paham orang yang mengikuti petunjuk Nabi dia akan dihindarkan dari banyak benturan. Tapi kalau orang tidak mengikuti Nabi, maka dia akan mengalami banyak benturan-benturan dalam hidupnya. Mas Ari kenal Tan Malaka? Nah. Tan Malaka penulis. Dia pernah mengucapkan sebuah kata-kata yang bagus. Benturan. Terbentur. Artinya Tan Malaka itu menyampaikan ada manusia itu tipenya harus mengalami banyak benturan. Baru nanti dia sadar, lalu membentuk karakter dirinya dari banyak benturan-benturan yang pernah dia temui dalam hidupnya. Saya membenarkan memang ada manusia kayak gitu. Tapi kalau saya boleh menambahi, walaupun saya tidak setingkatan Malaka, tapi kalau saya boleh nambahi, ada manusia yang kedua. Yang manusia itu tidak perlu mengalami benturan, dia terbentuk tanpa mengalami benturan. Selama satu aja, dia mau menempatkan dirinya sebagai gelas kosong yang siap menerima ilmu yang datang dari Allah dan Rasul. Dia tidak perlu banyak benturan, selama dia jujur berinteraksi sama ilmu. Kenapa ada benturan dalam hidup kita? Karena kita tidak mau mendengarkan ilmu yang sudah berupaya untuk menghindarkan kita dari banyak benturan. Orang tidak akan kena masalah dengan ipar kalau dia belajar sebenarnya. Suaminya belajar, istrinya belajar, yang sebenarnya diperlukan dalam setiap proses orang itu akan menikah. Tapi kan selama ini ketika menikah tidak pernah ada ilmunya. Pokoknya menikah yang paling penting gedungnya di mana, dress code-nya apa, bentuk undangannya apa. Itu bukan berarti tidak penting. Tapi yang paling penting itu ilmunya, karena ilmu itu yang akan membebaskan kita dari banyak blind spot supaya tidak banyak benturan. Kalau benturan sudah terjadi, risiko dan harga membayarnya terlalu mahal. Tapi itulah manusia. Kadang-kadang harus melalui benturan baru dia tersadarkan dan terbentuk. Tapi dari sinilah kita paham. Film ini entah viral atau tidak viral, saya belum melihatnya, tapi memberi kepada kita sebuah insight yang luar biasa. Berarti sabda Nabi itu tidak ada yang salah. Yang salah kita di dalam memproses dan berinteraksi terhadap setiap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang kita harus pelajari. Saya kalau boleh cerita dikit, saya pernah satu waktu saya menyampaikan kajian di satu tempat. Lalu setelah kajian itu, tiba-tiba di tempat itu saya menyampaikan tentang zina adalah hutang. Zina itu adalah hutang. Kenapa? Karena itu perkataan dari Imam Syafi'i, zina itu hutang. Hutang gimana? Jadi ada sesuatu yang belum terbayarkan, maksudnya bukan gitu, Mimi. Jadi kalau ada seseorang laki-laki berhutang, dia berzina, maka nanti hutang itu ada pada ahli warisnya. Ada ahli warisnya yang nanti akan dizinai sama orang. Azina tainun wa qada'uhu fi ahlihi. Iya, zina itu hutang, dan sesungguhnya cara membayar hutang itu lewat keturunanmu. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Makanya laki-laki kalau dia punya anak perempuan kayak antum, saya punya anak perempuan, jangan coba-coba zina.
Mungkin antum yang merasakan nikmatnya, tetapi yang merasakan pedih dan pahitnya adalah anak keturunan kita. Jadi akhirnya ketika saya menyampaikan kajian tentang zina adalah hutang, ada salah satu jamaah tiba-tiba menemui saya dalam perjalanan saya ke mobil. Lalu beliau mengatakan, saya minta waktu 5-10 menit Ustadz gitu. Ya, tapi saya sudah deg-degan. Jangan-jangan beliau curhat tentang tema yang tadi kita bahas. Dan betul, mengalirlah cerita beliau sama istrinya tidak dekat dengan beliau, tapi beliau mengatakan itu istri saya, Ustaz, agak di tempat yang jauh. Ya, gimana Pak? Dia lalu berkata tentang masalah zina. Saya dulu sama istri saya sebelum menikah saya berzina. Terus istri saya hamil sebelum pernikahan, tapi akhirnya saya menikah dengan beliau. Dan qadarullah anak pertama kami perempuan. Dari hasil perzinahan itu perempuan. Hari ini kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu kelas 9 hari ini. Tadi Ustadz mengatakan kalau seorang anak terbentuk embrionya sebelum pernikahan, berarti anak itu anak yang tidak dinisbatkan kepada bapaknya, tapi dinisbatkan kepada tempat tidur yang terjadinya perzinahan itu. Betul Ustadz? Iya. Dan antum mengatakan kalau anak yang terbentuk embrionya sebelum pernikahan, berarti nanti dia tidak bisa ketika nikah nggak bisa diwakilkan kepada bapaknya karena bapaknya bukan wali yang syah, sebagian pendapat fikih yang paling kuat semacam itu. Saya mengatakan betul Pak gitu. Terus beliau berkata, anak saya perempuan Ustadz, dan nanti kalau dia menikah saya tidak bisa menikahkan. Saya berkata, kalau saya yang punya hukum Pak, mungkin saya akan berbelas kasih sama Bapak, tapi kan hukum bukan milik saya. Dan nanti yang menikahkan bukan Bapak, tapi wali hakim. Saya sudah tobat. Saya tahu karena Bapak ini saya kenal familiar. Kalau beliau sedang ngaji itu selalu di soft depan. Tapi tobatnya Bapak insya Allah diterima sama Allah, tetapi status anak tetap sama Pak. Beliau menangis, kita kuatkan gitu, kita peluk. Istrinya pakai cadar Mas. Menangis untuk gini. Gitu. Di sela-sela isak tangisnya, beliau lalu berkata kepada kami saat itu, kalau saya tahu seberat ini urusan zina di sisi Allah dan konsekuensi hukumnya, saya mungkin akan memikirkan 1000 kali sebelum berzina. Itulah ilmu terkadang datangnya terlambat ketika kita tidak merespon secara cepat. Jadi disitulah kita akhirnya memahami betul bahwasanya ipar adalah maut itu sebenarnya boundaries itu dipasang oleh Nabi supaya tidak terjadi perkara-perkara yang merugikan kita. Karena Nabi itu orang yang paling sayang sama kita. Tidak ada satu rumpun sunnah yang disampaikan Nabi kecuali menjaga kita supaya kita tidak terperosok kepada kerusakan yang menghabiskan energi kita kan. Dan itulah yang terjadi gitu. Karena masalah zina, apalagi zina sama ipar. Zina sama ipar itu Masya Allah itu dosanya lebih besar Mas. Karena dosa zina itu terkadang dosanya itu bisa terpengaruh dengan siapa kita berzina. Kita berzina dengan orang jauh itu lebih ringan dalam tanda petik daripada kita zina dengan tetangga kita. Karena apa? Tetangga kok kamu berzina? Padahal tetangga kan barriernya harusnya banyak. Kamu sungkan, kamu malu, itu tetanggamu gitu. Kalau sama orang jauh, ya wajar nggak ada barrier apa-apa gitu loh. Nggak kenal juga. Sama zina dengan ipar itu jauh lebih berat lagi karena itu sebenarnya adalah saudara kamu, itu milik saudara kamu yang harusnya kamu jaga. Ketika semua barrier itu diterjang sama manusia atas nama syahwat, ya itu jadi lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan apa yang terjadi? Selalu menguras energi. Ada satu quote yang saya tulis untuk menasihati saya. Terkadang manusia itu hanya mengejar kepuasan, tapi mengorbankan ketenangan. Berapa banyak manusia tentunya di film tersebut asalnya tenang mungkin keluarganya, tapi sekalinya mereka tertarik dan tergoda dengan kepuasan sesaat yang ditawarkan oleh godaan genit zina, akhirnya dia mengorbankan ketenangan itu. Apa yang dia dapatkan? Saya tidak ngerti ya filmnya itu, tapi pasti pertengkaran. Mana bisa seorang istri bisa menerima kekurangan dalam masalah zina?
berat mas rasanya itu. Kekurangan ketika seorang suami takut sama istri gitu ya. Takut sama istri gitu. Itu masih bisa dimaklumi. Saya nggak takut sama istri saya. Kadang-kadang usah diterang. Kadang-kadang dia lebih berani aja. Kalau antum langsung jawab tuh berarti antum memang tertuduh ya gitu. Suka bener. Iya. Karena saya tahu insya Allah. Jadi pada dasarnya kekurangan suami dalam masalah lain itu seorang istri selalu memiliki teras hati yang lebih lapang untuk menerima kekurangan itu. Tapi teras hatinya seorang wanita itu langsung menyempit ketika sudah berkaitan tentang zina. Terutama kalau dia wanita baik-baik. Sulit rasanya menerima seorang laki-laki tergelincir dalam masalah zina. Dan dibutuhkan hati yang sangat besar untuk bisa memaafkan. Ya, makanya zina itu tidak main-main konsekuensinya. Zina itu merusak segalanya, merusak nasab, merusak kehormatan, ya, merusak akal, merusak agama. Semuanya langsung rusak empat-empatnya seketika. Orang minum khamr yang dirusak apa? Akal. Ya kan? Orang mencuri dia merusak harta. Tapi zina empat-empatnya rusak. Nasabnya jadi rusak, kehormatan jadi rusak, akal jadi rusak, agama jadi rusak. Mana ada akal yang bisa menerima seorang laki-laki tidak berkomitmen apapun lalu dia menikmati? Dan akal mana yang bisa menerima seorang perempuan membuka kancing bajunya untuk laki-laki yang belum siap berkomitmen apapun untuk dirinya? Jadi sebenarnya bukan Allah yang membuat kita susah, kita yang membuat susah hidup kita ketika kita tidak mau ngikutin rules yang ditetapkan oleh Allah. Jadi mari kita tarik sebuah insight yang luar biasa dari viralnya kata ipar adalah maut. Ini mengkritisi kita sebenarnya. Berarti tidak ada yang ekstrim dari perkataan Nabi. Yang ekstrim itu cara kita yang tidak kenal bahwasanya Nabi itu memberikan kebaikan untuk kita. Dan kita tidak siap untuk membebaskan diri kita dari blind spot yang ada pada kehidupan kita. Kita ini punya banyak blind spot. Dan blind spot itu hanya bisa dibebaskan dengan ilmu. Makanya dikatakan oleh Allah kan ilmu itu dengan kata cahaya. Kenapa Allah mendeskripsikan ilmu itu cahaya? Ya karena dia menerangi blind spot pada kehidupan manusia. Messi itu masih butuh pelatih, ya kan? Cristiano Ronaldo masih butuh pelatih. Kenapa? Karena mereka tahu blind spotnya ketika mereka merumput tidak bisa dilihat oleh mereka. Yang bisa membacanya adalah pelatihnya. Antum kenal di Amato? Tahu. Ya, pelatihnya Mike Tyson. Kenapa Mike Tyson yang sudah didaulat dan dinobatkan sebagai petinju kelas berat, pemilik leher beton, masih memerlukan De Amato, orang tua yang sudah ringkih dia. Tapi kenapa kok masih memerlukan itu? Dan karirnya seorang Mike Tyson itu melesat ketika De Amato masih hidup. Karena De Amato adalah orang satu-satunya di dunia yang bisa membaca titik lemahnya dan blind spotnya seorang Mike Tyson. Makanya karirnya Mike Tyson ambruk ketika De Amato sudah meninggal dunia kan. Artinya itu analogi gampang. Sebenarnya kita belajar sunnah itu membebaskan kita dari banyak blind spot. Ngikutin sunnah itu tidak merugikan. Ngikutin sunnah itu bukan karena kita ekstrim. Ngikutin sunnah itu bukan karena kita radikal. Karena ngikutin sunnah itu pasti bermanfaat bagi kehidupan kita. Tidak ada yang meleset sunnah itu. Yang meleset itu kita ketika mencari pembenaran setiap penyimpangan yang kita lakukan dalam hidup. Betul nggak Om? Itu sebenarnya. Itu yang kita harus mengerti. Jadi zina itu bukan masalah ringan, zina itu masalah besar. Makanya hati-hati. Makanya selalu saya mengatakan kalau punya anak perempuan, antum punya anak perempuan, antum punya anak perempuan, itulah saat yang paling tepat untuk menarik tuas rem dari dosa dan kemaksiatan. Terutama dosa yang berkaitan tentang perempuan. Kenapa? Karena kamu punya anak perempuan. Kalau kamu punya anak perempuan kok masih lepas kendali, wah, anak perempuanmu yang harus membayar mahal. Kenapa kok selalu laki-laki dalam keluarga, Ustaz? Karena busuknya ikan itu selalu dari kepala. Betul kan? Benar. Antum kalau ngeliat kadang-kadang ikan, ekor juga. Nih, dia lagi sedang mencari pembenaran. Mari kita doakan semoga dia. Amin. Kenalah. Karena ikan itu selalu dari kepala, Mas. Nggak ada ikan busuknya dari ekor. Antum melihat ikan mana itu? Ikan tanpa ekor. Ikan duyung. Itu ikan halu. Ikan pauji. Ya, astagfirullah. Ini ikan beda-beda. Ya begitu. Jadi ini yang menjadikan kita harus selalu paham. Ngaji itu bukan karena kita sok kepinter dan sok pinter. Nah, ngaji itu karena kita ngerasa bodoh. Tapi yang terpenting setelah ngaji jangan sombong dan merendahkan orang. Setuju, benar-benar. Gitu kan? Udah bisa ditanya, Ustaz?
Bisa, dari tadi juga bisa. Penasaran sama kasus itu ya tadi ya. Berarti jadi maksudnya daya rusaknya tuh besar banget dari zina ini kan. Selain tadi dari kita pikir hutang, ternyata merusak nasab, juga merusak tatanan keluarga juga rusak itu kan? Rusak. Nah tapi Ustadz Afan, misalkan ya Ustadz, ini kan udah terjadi, maksudnya ya namanya tadi ya fakir ilmu yang kita masih belum tahu atas kebodohan-kebodohan kita, dan ini pun saya bertanya atas kebodohan saya juga Ustadz. Misalnya udah terjadi kan kita taunya bahwa memang Allah itu maha baik, maha pemaaf dan sebagainya. Nah apakah ini kita bisa memutarbalikan gitu dengan yang hutang tadi? Misalkan gitu ya Ustadz, kita jadikan seperti apa gitu supaya kita membayar hutang-hutang itu jangan sampai merusak nasab misalnya gitu. Kalau kita sudah bertaubat, itu terserah Allah Tapi yang jelas bahwasanya dosa kita akan diampuni. Inna taubata tahdimu ma qablaha. Sesungguhnya taubat itu menghapuskan semua catatan hitam yang pernah kamu lakukan. Pemutihan itu lewat taubat. Tapi setelah kita taubat, apakah tetap mendapatkan hukuman dan sentilan dari Allah ataukah tidak? Hanya Allah yang maha berkehendak dengan segala hikmahnya. Nah sekarang kita belajar dulu sebentar. Bawa handphone? Bawa. Coba dibuka surat Al-Ahqaf ayat yang 15. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia anak itu berkata, wahai Tuanku. Ini kurikulum bagi mereka yang di atas 40 tahun. Antum yang pasti kan. Antum berapa sekarang? Udah 50 Ustaz. Oh gitu. Biar dia yang menjawab secara jujur Enggak saat saya umur berhenti di 20 saat. Casing belum ganti aja. Berapa umur antum sekarang? Ya di atas 40 lah. Nah, di atas 40. Berarti sudah tepat untuk antum. Ana lanjutin berarti? Iya lanjutin. Saya nggak mau nanya detail tentang umur. Takut kita ntar Ustaz angkatan berapa ada yang gitu kan langsung. Saya tahu ketika saya SD antum pasti sudah SMA. Udah terus kan. Tapi pas antum kuliah ada masih di SMA. Karena antum nggak naik kelas 20 tahun. Gantian kita kena bully. Bisa kita ngebully ya. Oke, ini berarti 40 tahun. Oke. Tahun. Dia anak itu berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Karena 40 tahun itu biasanya semua nikmat sudah disempurnakan. Dulu tidak punya mobil. Dulu tidak pernah naik pesawat. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah, kontrak ataupun beli. Dulu tidak pernah makan sushi. Ya kan, antum ketika SD kan nggak pernah makan sushi kan? Udah jujur aja. Antum bukan anak makan sushi waktu SD. Karena anaknya makan sushi waktu SD itu kelihatan wajahnya. Kita itu bukan karakter anak makan sushi waktu SD. Kita makan sushi setelah umur kita 35. Betul. Saya lebih ke Alan. Udah. Maka sesungguhnya pertama kali konsentrasinya apa? Lihat semua hamparan nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu. Karena banyak bersyukur itu yang melapangkan kehidupan kita. Paham? Kurikulum yang pertama. Teruskan. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ya, kita tentunya memperhatikan orang tua kalau sudah 40 tahun. Karena kalau antum 40 tahun masih ditemani orang tua itu keberuntungan. Memiliki orang tua itu anugerah. Tapi memiliki orang tua ketika kita sudah beranjak tua itu karunia. Nggak semua orang dapat itu. Syukurnya tambah lagi. Iya betul. Karena saya aja sudah nggak ada orang tua. Istri saya, ibu tercinta, tidak ada orang tuanya. Antum masih ada, masih ada. Karena mendapatkan orang tua itu anugerah. Tapi mendapatkan orang tua kita masih hidup ketika kita beranjak dewasa melewati 40 itu karunia. Itu tidak semua orang dapat. Masya Allah. Karena hidup itu akan berubah setelah kita memasukkan jasad bapak dan ibu kita ke dalam kubur. Itu dunia ada berubah. Masa Ustadz? Iya, buktikan omongan saya. Nanti kalau jangan cepet-cepet Ustadz. Indah, saya nggak mengatakan semoga panjang umur dalam Islam. Amin. Tapi kalau antum sudah masukin jasad orang tua ke dalam kubur, dunia ini berubah rasanya. Benar. Belajarlah dari tetesan air mata anak akibat rasa rindu kepada orang tua ketika tidak bisa memutar waktu kembali. Belajarlah dari penyesalan setiap tetesan air mata yang merindukan orang tua. Ya, teruskan. Tadi mana tadi ya?
dapat yang telah engkau anugerah kepadaku dan kepada orang tuaku, dan dapat beramal soleh yang kau ridhoi. Dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga anak dan cucu. Pelan-pelan di situ, ulangi lagi. Dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada wa aslih li fi dzurriyyati, dan kepada anak cucuku. Terus sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Muslim itu artinya apa? Pasrah, ya kan? Di situ ada sebuah kalimat yang kita tebalkan. Ketika orang itu meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan yang mengalir kepadaku dan kepada keturunanku. Kita sedang meminta kebaikan kepada anak. Kalimat setelahnya itu apa diksinya? Saya bertobat ya Allah. Kalimat setelahnya bukan saya sholat, saya puasa, saya sedekah, saya umrah. Enggak, no. Allah enggak nyampaikan itu. Ini tuh betul, saya tobat ya Allah. Kenapa setelah kita memohon sama Allah, meminta kebaikan yang mengalir sama anak kita, kalimat setelahnya itu saya bertobat? Karena dosamu itulah yang terhambat mengalir kebaikan kepada anakmu. Dosanya orang tua. Kalau pingin dosa itu, kalau pingin kebaikan itu mengalir sama anakmu, tobat dulu selaku orang tua. Kita tobat sama Allah. Kalau sudah punya anak itu udahlah taubat lah. Ngapain kamu udah punya anak gitu? Karena tidak bertobatnya orang tua itu menghentikan aliran dan gelombang kebaikan yang harusnya didapatkan anak kita. Aliran kebaikan dan gelombang kebaikan itu terhenti karena dosa orang tuanya mampet akhirnya. Ibarat pipa ada kotorannya. Kotoran itu siapa? Kotoran kita, orang tuanya. Kotoran itu kan selalu menghambat. Darah itu kan terhambat oleh kotoran-kotoran di dinding-dinding pembuluh darah. Selalu yang namanya kotoran itu menghambat. Apa kotoran yang lebih najis kecuali adalah dosa? Kotoran yang paling kotor itu bukan nasi yang basi, bukan. Kotoran yang paling najis itu dosa kita. Nah itu yang menghambat. Berhenti dia. Jadi kalau ini pingin supaya mengalir kembali, simple. Kamu harus bertobat dulu. Baru nanti akan dibuka itu kotoran itu. Pembuluhnya dipasang bypass, dia ngalir kembali itu. Bypass dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin itu ya tobat kita. Baru setelah itu mengalir kebaikan untuk anakmu. Kalau kamu bertobat. Tapi kalimat setelahnya wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa na'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Saya tobat. Kalau saya sudah tobat ya Allah, bagaimana kondisi anakku? Allah menyampaikan closing pada ayat tersebut. Wa inni minal muslimin. Saya pasrah ya Allah. Ya kalau sudah tobat tiba-tiba dikasih hukuman, ya sudah kita terima. Karena terkadang hukuman itu menjadikan kita bisa menyadari lebih maksimal. Kadang-kadang penjara itu kadang-kadang penjara itu menyimpan saksi bagaimana orang bertobat dibandingkan dinding-dinding masjid. Karena apa? Di tempat orang mendapatkan hukuman itu akhirnya dia menyadari kesalahannya daripada dinding masjid kadang. Makanya akhirnya kalau tadi perkataan dari gimana ini Ustadz, kalau saya sudah bertobat apakah tetap nanti akan mendapatkan? Bisa jadi tidak kalau Allah berkehendak, tapi bisa jadi tetap diberikan oleh Allah sebagai bentuk hukuman supaya kita semakin menyadari bahwasanya benturan itu mengingatkan kita supaya tetap memperbaiki diri sebelum kita menutup mata. Insyaallah. Banyak koreksi sepertinya nih. Makanya harus kita mulai dengan kita bertobat. Sebelum anak itu durhaka kepada kita, kita sudah durhaka dulu kepada Allah dan kita sudah durhaka kepada anak kita. Sebelum itu anak gagal jadi qurrata ayun, itu sebenarnya karena kita sepelaku pasangan tidak pernah qurrata ayun. Coba bayangkan, yang di film itu namanya saya nggak ngerti ya. Pasangan itu misalkan based on true story gitu kan, ketika zina itu terungkap kan mereka bertengkar setiap waktu kan, ya atau tidak? Seorang ibu akan meneteskan air mata, seorang bapak akan kebingungan. Kalau keluarga itu sudah tidak saling, pasangan tidak saling qurrata ayun, mungkin nggak mengharapkan anak qurrata ayun. Ya nggak mungkin, orang tuamu aja nggak qurrata ayun kok kamu mengharapkan anak qurrata ayun. Makanya doa yang sangat terkenal di dalam surat Al-Furqan 74 yang pasti antum hafal, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kenapa disebut kata azwaj dulu? Azwaj itu pasangan, dzurriyyah itu keturunan. Kenapa disebut azwaj dulu sebelum kata dzurriyyatina? Simple. Kamu kalau ingin dapat anakmu qurrata ayun, kamu, suamimu dan istrimu saling qurrata ayun.
Kalau suami istri itu sudah qurrata a'yun, tenang di dalam rumah, komunikasinya hidup, keharmonisannya terjaga, persahabatannya kental antara seorang suami istri, anak akan merasakan setiap pulang ke rumah itu adalah rumah baginya. Makanya kalau kita mendapati istri kita adalah rumah bagi kita, tenang, anak akan merasakan bahwasanya itu rumah. Makanya dalam bahasa Arab, bangunan itu, rumah itu disebut dengan kata baitun, kadang disebut dengan kata sakanun. Baitun itu apa? Dinding-dinding yang membangun satu pondasi rumah itu namanya baitun. Sakanun itu apa? Tempat ketenangan. Ada rumah belum tentu tenang. Dan ketenangan itu didapatkan oleh siapa? Ikhtiar setiap orang yang berada di dalam rumah itu. Makanya kalau anak sampai melihat dan menjumpai orang tuanya berzina, lalu sang ibu menangis air matanya, gimana dia bisa mengobati hutang pengasuhan ketika dia melihat tetesan air mata seorang ibu? Ada seorang wanita, dia selingkuh gitu, naudzubillahi min dzalik, lalu sang bapak kebingungan gitu, sampai kayak orang sinting ketika menghadapi masalah itu. Bagaimana seorang anak akan membayar semua goresan yang ada pada dirinya ketika pernah melihat bapaknya itu sebagaimana orang sinting? Maka ketika gagalnya pasangan dari qurrata a'yun, anak pasti nggak bisa qurrata a'yun. Makanya disebutkan kata pasangan dulu oleh Allah sebelum kata anak kita. Makanya anak-anak yang lahir dari keluarga yang harmonis itu lebih melejitkan potensinya daripada anak-anak yang lahir dari keluarga broken home. Tidak semuanya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tapi teorinya begitu. Lah yang paling indah, ditutupnya ayat itu dengan indah, Mas Ari. Tutupnya apa? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Artinya kita dikondisikan oleh Allah melejit potensimu. Kapan kita melejit potensi kita? Kalau rumah itu sudah qurrata a'yun, anak qurrata a'yun karena mendapati orang tuanya qurrata a'yun, apa yang terjadi? Setiap pribadi pada rumah itu mampu melejitkan yang terbaik dalam hidup mereka. Karena apa? PR mereka pada rumah sudah selesai. Coba kalau ada yang berzina sama ipar, coba. Kalau ada zina sama ipar, itu bukan hanya keluarga itu yang nanti akan bergoyang. Bahkan keluarga besar pun juga akan bergoyang. Goyangannya itu, zina itu melebihi gelombang di atas gelombang itu. Makanya kenapa Islam itu sangat menjaga dari perkara zina. Karena gelombang yang ditimbulkan zina itu luar biasa. Hari ini manusia itu menggampangkan zina. Bahkan komen itu selalu mengarah kepada zina. Kita tidak bisa bayangkan kualitas nanti keluarga-keluarga yang tumbuh 10-15 tahun ke depan. Itu mengerikan sekali itu kalau sudah kita permisif dalam masalah zina. Iya, udah dinormalisasi apalagi ya? Iya, apalagi ya. Karena apa? Secara fitrah tidak ada orang yang bisa menerima zina kalau dia masih fitrahnya baik. Makanya ada kan Rasulullah ketika menyembuhkan kecanduan zina seorang sahabat, itu caranya indah betul. Nabi tidak marah-marah. Saya mau masuk Islam ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Nabi tidak marah. Nabi tidak langsung emosional. Kamu pengen masuk Islam tapi diizinkan berzina? Iya. Kamu punya bapak? Kamu punya ibu? Iya. Kamu punya anak perempuan? Iya. Kamu punya saudari perempuan? Iya. Kamu punya ibu? Iya. Rela nggak kalau mereka dizinai orang? Oh, kalau mereka dizinai orang, saya bunuh mereka. Sebagaimana kamu tidak rela, orang lain pun tidak rela. Dari kata-kata itu langsung dia sadar. Akhirnya menjadikan dia membenci perkara zina. Lalu Nabi mendoakan laki-laki itu. Allahumma gfir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya. Ini bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, laki-laki dan perempuan. Itu doa itu bisa kita terapkan. Bisa. Itu dari surat berapa? Itu dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat yang sahih. Itu salah satunya. Terkadang saya mendoakan anak saya, mendoakan kita kan, Allahumma gfir dambahu wa tahhir qalbahu gitu, wa hassin farjahu. Itu katanya sambil dipegang ubun-ubun gitu atau sambil dipegang sini bisa, antara pusar sampai lututnya, atau dipegang lututnya pun bisa gitu. Yang saya dengarkan terapinya tuh kalau nggak salah anak tidur kita usap pakai apa namanya, in anzal apa namanya, Lailatul Qadar. Ini saya nggak tahu kalau soal itu. Anak apa? Al-Insirah. Apa namanya? Alam nasrah laka sadrak.
Nah, saya dengar itu mungkin buat tambahan saya lagi saat maksudnya. Nah, kalau yang masalah membaca apa itu Al-Qadar dan Al-Insyirah saya belum tahu dalilnya. Tapi kalau yang membacakan seseorang yang terkena zina dan kita juga khawatir akan terkena zina, kalau itu jelas hadisnya ada. Oh, berarti bukan cuma kita mendoakan, untuk diri sendiri pun juga bisa ya, Ustaz? Betul. Ya Allah, ampunilah dosaku, sucikan hatiku, dan jagalah kehormatanku atau kemaluanku. Sebelum kita masuk ke ipar, ini perkara zina ini sendiri, kalau dalam Islam itu setrumannya apakah sebahaya itu, Ustaz? Maksudnya, misalnya gini, apakah orang soleh pun, orang ahli ibadah bahkan, apa sudah ahli ibadah itu apa udah langsung jadi imun dengan perzinahan? Belum tentu, Mas. Namanya juga fitnah. Fitnah ya. Fitnah itu tadi yang saya sampaikan. Fitnah itu datang tak diantar, pulang tak dijemput, tapi meninggalkan bekas berantakan yang paling parah. Itulah fitnah. Kayak Jalangkung saja. Iya. Tetap diundang, pulang kadang-kadang pulang bawa TV itu, wah itu maling ya. Iya. Itu semoga mau didoain lagi sama Ustaz. Katanya antum dulu main Jalangkung ya, Mas. Janganlah main Jalangkung. Dia lebih ke jalan pulang tuh. Jadi itulah perkara yang paling mengerikan karena itu merusak semua tatanan yang ada. Makanya dalam Islam itu kenapa semua pintu dan arah yang mengarah kepada zina itu ditutup sama Allah kan? Adanya pernikahan, dimudahkan pernikahan. Pernikahan dalam Islam itu pernikahan dari syariat yang paling mudah. Akadnya tidak sampai setengah menit kan. Qabil tu nikaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan. Cepat banget itu. Terus maharnya tidak berat sebenarnya bagi orang yang beriman kepada sunnah kan nggak berat gitu. Walaupun memang mahar itu haknya wanita. Semuanya itu dimudahkan oleh Allah supaya menutup pintu zina yang ada pada kehidupan manusia. Nah, bagaimana caranya untuk menutup peluang itu? Menutup peluang zina kan gini. Interaksi dengan orang ini kan, wah setiap hari kita interaksi dengan orang. Zina mata ibaratnya gini, godaan di mata itu kan paling mudah. Menutup peluang itu gitu. Kadang-kadang kita kan nggak tahu bahwa ternyata kita nggak sengaja buka peluang gitu misalnya kan. Yang antum cerita gitu, nunggu Isya aja bisa digoda gitu ya. Sefragile itukah gitu kondisi ketahanan orang untuk zina? Sebenarnya kan gampang. Ada satu tulisan yang pernah saya baca. Laki-laki hebat itu laki-laki yang tahu titik lemahnya. Saya lupa dari siapa ini. Bukan seorang sahabat berkata. Ari Untung pernah ngomong bukan, gitu. Kelihatannya dari wajah antum tidak bisa mengeluarkan quote itu. Karena dia termasuk yang gampang tergoda. Iya, dari ketawanya aja belum berkualitas ya. Kalau ketawa berkualitas. Jadi beliau itu mengatakan bahwasanya seseorang itu yang hebat itu tahu titik rapuhnya dia. Titik rapuhnya seorang laki-laki itu ya sama perempuan. Lah bagaimana menjaga titik rapuhnya kita? Ya jangan kita masuk kepada satu area di mana kita pasti babak belur ketika berada di area itu. Apa itu area yang menjadikan laki-laki itu babak belur? Setinggi apapun sekolahnya, sebagus apapun circle-nya. Area yang selalu menjadikan laki-laki babak belur itu ketika dia kesetrum dengan perempuan yang dia senangi. Lalu dia membuka pintu hatinya sedikit dengan harapan bisa selamat. Padahal anginnya begitu kencang. Yang mana kalau sudah dibuka sedikit, kamu hanya menunggu waktu. Pintu itu akan jebol dengan derasnya angin yang terkirim. Maka cara kita itu simpel sebenarnya. Bahwasanya datangi istrimu. Bersahabatlah dengan istrimu. Bersandalah dengan istrimu. Dan tutup semua arah yang bisa menjadikan kita tergoda dengan seseorang. Apalagi kalau antum memang sudah klik. Misalkan, wah secara fisik ini tipe saya nih gitu. Kalau antum sudah dikasih oleh Allah kayak gitu, itu sebenarnya adalah peringatan dari Allah. Tutup, sudah. Karena apa? Preventif, menjaga itu jauh lebih gampang daripada mengobati. Karena tadi kan saya sampaikan, laki-laki itu kalau sudah kesetrum dengan perempuan yang tidak halal baginya, maka dia itu kayak anak kecil yang tantrum selama mainannya belum didapatkan. Makanya kehilangan. Siapa yang paling mampu menghempaskan akal seorang laki-laki? Kata Rasulullah, yang paling mampu menghempaskan akal logika laki-laki itu cuma perempuan. Caranya begitu sebenarnya. Kalau ada di antara keluarga kita gitu ya, misalnya tanpa menyebutkan misalnya keluarga jauh atau keluarga kita yang kebetulan sedang dengan keadaan seperti itu misalnya, terus terapinya gimana? Misalnya menyadari ini lagi benar-benar kayaknya lagi ya tantrumnya lagi suka-sukanya gitu sama tuh cewek, lagi suka-sukanya gitu. Kemudian
kewajiban yang sahnya malah nggak dilakuin, tapi justru lagi tergila-gila gitu sama tuh cewek gitu. Nah terus bagaimana caranya untuk kita untuk membantu menyelesaikan itu? Kan itu bukan ranah kita ya, bukan teritori kita gitu. Tapi ada nggak terapi-terapi atau bantuan yang kita bisa support? Dokter bisa nggak nyembuhkan kita kalau kita tidak datang ke tempat prakteknya? Enggak juga. Bisa? Nggak bisa. Kesembuhan itu dimulai dari inisiatif kesadaran diri kalau dia bermasalah dan berpenyakit. Tapi orang luar mungkin hanya mengingatkan berarti dia menjembatani. Kalau dianya dia merasa nggak apa-apa kok saya kayak gini, fine saja bagi saya, susah Mas menyembuhnya. Paling jauh yang kita bisa lakuin sama dengan mental health. Itu tidak akan sembuh kalau dia tidak menyadari dirinya itu bagian dari rasa sakit itu. Saya menganggap saya biasa-biasa aja, misalkan dia kena NPD gitu ya, Narcissistic Personality Disorder. Dia tidak menyadari saya baik-baik aja gitu. Padahal secara teori di lapangan dia betul-betul sudah akurasi diagnosa bahwasanya dia NPD itu di atas 90% gitu. Ya nggak akan sembuh kalau dia tidak menyadari dirinya sakit. Maka cara yang harus dilakukan, dia harus sadar dulu. Kalau dia tidak menyadari kesalahannya, ya susah. Berdoa bisa, karena doa itu merupakan serangan udara. Menasihati itu serangan darat. Tidak efektif serangan darat tanpa serangan udara dulu. Memang betul. Tapi tetap dimulai dari kesadaran dirinya. Laki-laki tadi yang didoakan Nabi sampai akhirnya beliau dalam sisa hidupnya membenci zina. Itu karena dia menyadari dirinya, dia datang kepada Nabi. Lalu Nabi mendoakan kan tentang keinginannya untuk berzina. Akhirnya Nabi yang menyembuhkan. Itu harus dimulai dari orang itu. Makanya kalau ada seorang suami ketika ketahuan zina, maaf ya, dia ketahuan zina sampai istrinya tahu gitu, datang kepada orang yang soleh, datang ke ustadz misalnya. Itu pada dasarnya selalu saya itu mendiagnosa dulu. Bapak ketahuan selingkuhnya, untuk datang ke sini, sifatnya apakah hanya menyelesaikan kekacauan ini supaya istri tenang, ataukah memang betul-betul pingin untuk bertobat sama Allah? Karena dua itu perkara beda. Betul nggak? Terlihat mirip, tapi laki-laki kalau ada masalah sama istrinya, dia itu hanya pingin, bisa jadi dia itu hanya pingin supaya kondisinya normal lagi, istrinya tenang lagi, menerima dia kembali. Sudah, karena laki-laki itu kan begitu sebagian, hanya pingin istrinya tenang. Tapi setelah itu dia tidak sama sekali mengevaluasi dirinya. Kalau kayak gini susah, bisa ngulang lagi, bisa ngulang kembali. Yang satu, tapi kalau dia menyadari betul, saya pengen berubah gitu, dan ini kesalahan saya, maka dia akan tetap menetapkan pelabuhan bersama dengan istrinya. Kemana arah dari pernikahan mereka? Pelabuhan apa yang dituju bersama? Dan dua itu berbeda sebenarnya. Banyak laki-laki itu yang terkadang ketika ketahuan selingkuh dengan zinanya, fokus hanya menyelesaikan supaya istrinya tenang dulu. Makanya akhirnya nanti terulang lagi. Nah, untuk bila minta kita bukan berarti lebih baik, tapi kita sedang mengedukasi diri kita. Kita juga belum tentu lebih baik. Ustaz, gimana kalau yang perkataan, karena sekarang gini juga, yang viral juga zina halal gitu. Jadi orang-orang jadi gini, daripada dia berzina, karena kan misalnya hukum laki-laki itu, karena Ustaz tadi bilang bahwa laki-laki itu dengan mudahnya atau dengan gampangnya persyaratan untuk nikah, nggak nyampe setengah menit gitu untuk bisa jadi akad nikah tersebut. Nah tapi ternyata sebenarnya balik dari itu semua tuh karena dia pengen nyoba sama si perempuan ini, tapi dia takut dengan dosa, dia jadikanlah istri gitu. Siri gitu. Tapi itu ya dilakukan terus, di belakang betul. Jatuhnya kan kita bukan ngomong, karena jatuhnya karena kalau ngomongin zina udah bukan zina karena udah hukumnya. Tapi itu gimana tuh Ustaz? Kan apakah harus izin sama istri juga nggak butuh, dia udah sah. Ini bukan saya loh Ustaz, beneran. Kalau saya bahaya Ustaz. Bukan saya. Saya mau pulang. Saya takut terkena. Jadi begini, kalau dia akhirnya menikahi, tentunya yang menjadi perhatian kita pertama kali adalah apakah semua syaratnya terpenuhi ataukah tidak. Jangan-jangan syaratnya tidak terpenuhi, misalkan tidak ada izin dari walinya. Wali itu harus apa, Ustaz? Wali orang tua istri ya, berarti? Orang tua wanita. Orang tua wanita itu harus mengizinkan. Orang tua wanita istri atau orang tua wanita si wanita itu? Wanita itu yang dinikahinya.
Wanita ini nikahi siri maksudnya kan? Misalnya gini, dia statusnya udah. Beliau lagi semangat sekali jadi belibet ya. Antum kalau mau, saya merasa dicurigai gini. Enggak, karena boleh nggak ngomong di salaman dulu. Kenapa ya? Ada masalah apa gitu lagi? Isinya di sini. Iya, Antum kok jadi nggak nyaman gitu tidurnya? Ini apa saya dicurigai gitu makanya dulu. Makanya jangan undang saya. Iya. Nggak, saat ini ceritanya orang tuanya orang tua dari wanita tersebut. Yang wanita yang mau dinikahin itu. Yang wanita yang mau dinikahin itu harus hadir. Kalau semua syarat sudah terpenuhi ya bagaimanapun itu halal. Halal ya. Cuma masalahnya memang pernikahan itu memang bahwasanya pernikahan itu sah, tapi masalahnya adalah memang poligami tidak meminta izin dari seorang istri. Betul secara syariat, tapi apakah ma'ruf gitu? Kita melangsungkan sebuah ibadah besar pada kehidupan kita, istri yang menjadi support system kita, lalu tidak kita beritahukan kepadanya tentang apa yang kita lakukan. Ibaratnya seorang laki-laki itu dia membuang kotoran sama istrinya, lalu juga memiliki keturunan dari istrinya. Lalu ketika semua itu sudah dilewati dalam puluhan purnama, ketika seorang laki-laki ingin untuk melangsungkan sebuah pernikahan, dia tidak menyampaikan kepada istrinya. Memang secara fikih sah, tapi secara kemakrufan itu namanya tidak makruf dalam bersuami istri. Halal. Makanya maaf juga, ya Bibu itu istri saya kita kan pernah dialog tentang masalah poligami, manajemen konflik kita salah satunya. Dialog juga saya. Mau denger sih gak? Sebenarnya yang kita bahas yang mana sih ini? Kok tiba-tiba ngarahnya ke sini gitu loh. Inilah pentingnya brainstorming sebelum kajian. Iya. Ya sudahlah, itu next aja lah. Penasaran penasaran. Ada kata-kata bagus Bibu. Saya pernah mengeluarkan series poligami antara syariat dan kata hati seorang wanita. Saya pernah ngeluarin series itu sama beliau. Salah satu hal yang kita dapatkan dalam dialog ketika membicarakan manajemen konflik itu adalah beliau pernah berkata begini, indah betul perkataannya, dan saya meyakini betul apa yang datang dari hati itu sampai ke hati. Beliau berkata begini, Abi, poligami itu berat, jangan diperberat dengan cara yang tidak ma'ruf dan tidak syar'i. Kalau ada laki-laki yang menempuh poligami dengan cara yang tidak syar'i, kami para wanita susah membedakan apakah ini poligami atau perselingkuhan yang diatasnamakan atas nama poligami. Masya Allah. Jelek ya, Ustaz? Iya, makin ketutup. Boleh nanti disampaikan, Ustaz, nanti di WhatsApp. Kata-kata itu nanti pas saya tenang. Iya. Masalahnya nanti kalau saya kasihkan ke Mas Ari, saya nggak tahu disampaikan ke umum enggak. Karena wajahnya. Berarti saya WhatsApp langsung ke Ibu aja. Ini malah langsung dicatat sama dia. Dia langsung lepas kacamata, pakai kacamata. Pakai. Enggak pakai, tadi udah konsentrasi nih. Oh gitu. Seperti apa? Masih menang juga dia nih kayaknya. Makanya akhirnya beliau mengatakan lebih baik kamu bicara misalkan ada kecondongan, lalu akhirnya bicara tentang poligami dari awal bersih, itu lebih bisa aku terima walaupun pasti aku sedih. Nggak ada yang tidak sedih. Ya bagaimanapun ya seorang wanita nyaman dengan perasaannya gitu. Tapi itu lebih bisa aku terima daripada aku akhirnya tahu terjadi hubungan panjang sebelum terjadinya akad. Seorang wanita akan menerjemahkan ini bukan poligami. Ini perselingkuhan yang diatasnamakan atas nama poligami. Ya, nah, sudah jelas ya, jadi ya dengan sesuatu yang nggak makruf, jadi ya gitu. Betul. Kalau nggak makruf, jangan mengharapkan istri kita lapang hatinya, betul atau tidak. Karena apa, hasil yang baik itu tergantung kepada proses yang baik. Kan begitu kemakrufan itu. Benar-benar. Ya, sebenarnya tema kita ipar adalah poligami. Baik, saat kita balik ke jangan ngomong poligami kan kita bukan praktisi. Saya takutnya nanti malah diuji dengan kata-kata. Kita kembali kepada ipar ya, bahwa ternyata ya karena sudah ngomong ipar saya pamit. Ini yang uniknya adalah tadi Ustaz bilang bahwa memang godaan zina itu sangat mudah menyengat kepada lelaki ya, walaupun itu mungkin kalau orang yang baru ketemu aja bisa kemudian zina, apalagi orang yang ketemunya intensitas
berhari-hari sebagai keluarga. Karena gitu gini, kan. Antum harus paham, zina itu datang dari proses yang kecil yang dibiarkan menjadi proses yang besar. Itu yang kita harus paham. Mana dalilnya? Nggak langsung ya? Nggak ada, zina nggak bisa langsung. Pasti ada proses ya. Pasti ada proses mata. Paling minim tuh mata, menyeleksi, lalu memilih, lalu menyalurkan. Oh ya pantas ada yang pernah kejadian bilang awalnya cuma DM-DM-an gitu dong. Apalagi udah DM-DM-an, itu udah ada action. Aksi. Ada sebuah kisah dari Sa'id bin Zubair menceritakan tentang kisah laki-laki Bani Israel, orang yang solih tapi tergoda zina. Dan kita lihat bagaimana strategi ini disampaikan oleh Nabi. Ada laki-laki solih yang dia itu punya tempat ibadah, puluhan tahun dia beribadah. Beda kan dengan antum? Beda. Kaget saya. Langsung aja. Dia langsung gitu kan. Itu. Karena ucapan pertama itulah yang benar. Ketika dia menjadi ahli ibadah bertahun-tahun, lalu punya tetangga. Tetangganya itu akan melakukan perjalanan keluar kota. 3 laki-laki, tapi punya adik perempuan. Lalu mereka bingung, kemana saya menitipkan? Kemana kami menitipkan adik perempuan kami? Mereka musyawarah. Mereka sepakat, kita titipkan kepada ahli ibadah. Disangka ahli ibadah itu nanti selamat. Ahli ibadah menggaransi dianya selamat dari masalah zina. Nah itulah kesalahan. Tetap tidak ya? Ya. Ketika dititipkan kepada ahli ibadah itu pertama kali menolak, tidak bisa. Tapi dipaksa. Kami tidak punya tempat menitipkan yang lain, Syekh. Hanya kepada engkau. Ini laki-laki Bani Israel. Akhirnya ya sudah, niatnya membantu. Tuh lihat. Dari niat membantu. Tapi dengan satu term and condition yang disepakati. Apa itu? Dia dititipkan di bawah, dia di lantai kedua. Dan tidak boleh terjadi interaksi antara yang di lantai 2 dengan lantai pertama. Antum serius sekali ya dengarnya. Ini seperti di film-film di sana. Jeng gitu. Dong ting dong dong. Maka disepakati term condition itu. Perempuan itu ada di bawah, laki-laki itu di atas. Oh, setan itu kata Nabi senang banget ketika mendapatkan itu terjadi. Kenapa? Karena mereka hampir berputus asa untuk menggoda laki-laki ini. Dan mereka dapat amunisi ketika laki-laki ini dititipin perempuan. Ini ibarat ikan, umpannya kena. Ini tambahan dari saya, tidak ada dalam hadis. Oh iya. Maka setelah itu perempuan itu di bawah, laki-laki itu di atas. Setiap mengirimkan makanan dikirim dari atas gitu. Nanti perempuan tersebut akan mengambil, membuka jendelanya, lalu mengambil. Setan berkolaborasi membuat sebuah konspirasi. Biarkan dulu aja, biarkan kayak gitu. Nanti setelah itu baru kita goda pelan-pelan. Beberapa waktu berjalan, datang setan tanpa mengetuk pintu hatinya dan berkata, "Bu, mosok tega sih ngirimkan makanan dari atas gitu. Bu, ke bawah lebih manusiawi." Ini perkataan dari saya. Bawalah ke bawah itu. Akhirnya ya, kenapa saya harus pakai tali? Lebih baik saya ke bawah. Akhirnya ke bawah, diketuk pintu. Langsung lari dia ke atas. Setan biarkan dulu. Supaya dia nikmatin apa yang sedang dia hadapi. Setelah sekian lama, setan menggoda lagi dengan narasi. Karena setan itu menggoda kita tuh dengan narasi. Makanya kenapa seorang mukmin itu harus menjaga matanya dari apapun informasi. Karena informasi itu membentuk narasi. Narasi membentuk tindakan. Setan datang membuat narasi. Mosok sih kamu gak pernah ini ngetok pintunya ngelihat orangnya. Ngelihat orangnya kan gak salah. Lihat orangnya sebentar. Iya yang bagus nih gitu. Datanglah dia akhirnya setelah beberapa saat dia mengetuk pintu. Dibuka, krek. Kelihatlah dari mata ke mata. Dari mata turun ke empedu. Ya. Jauh banget lah. Hati bukan hati. Setelah itu turun. Setelah itu apa? Setan datang lagi menggodanya. Ajalah ngobrol. Mungkin dia sedang kesepian membutuhkan karena dia sedang rindu dengan ketiga kakaknya. Ngobrol. Oh, ngobrolnya jangan siang dong. Malam dong. Karena biasanya perempuan itu kalau malam dia lagi sepi. Ngobrollah malam. Terjadilah zina. Semua by proses. Semua by proses. Semua by design. Zina itu by design. Oleh setan dan hawa nafsu. Setan dan hawa nafsu berkolaborasi dalam pintu yang bernama zina.
Artinya zina itu begitu. Sama dengan ipar adalah maut. Sebenarnya itu proses kan. Dari proses yang dilihat. Kenapa? Di dalam rumah akan kelihatan semuanya. Siapa yang paling banyak melihat aurat kita? Ya orang yang di dalam rumah. Iya. Ya kan? Basam, Basim, Ja'far itu yang paling banyak melihat aurat saya. Karena di dalam rumah sebagaimana saya melihat sebagian auratnya anak-anak kan begitu. Dan itulah terjadi. Dan setiap mata itu menarik energi negatifnya luar biasa itu. Dan ketika bersambut sudah selesai. Ledakan itu hanya tinggal menunggu waktu, bom waktunya. Nah, tapi pemahaman kita dulu nih saat mengenai kan ketika kita berkeluarga antara keluarga suami, keluarga istri kan otomatis itu ketika kita udah melebur udah jadi adiknya kita gitu. Iya. Kayak ya jadi ipar walaupun terkadang walaupun masih tidak ada ikatan darah tapi karena ada ikatan pernikahan itu kita nganggap bahwa dia adik kita lah, udah nggak, kepercayaannya juga udah beda. Nah, terus ada juga mengatakan bahwa ada yang sampai ketika misalnya udah berkerudung pun itu disah-sahkan saja ketika dilihat sama ipar karena itu masih status kita udah seperti adik. Ada yang bilang mahram. Ada yang bilang apa namanya? Udah keluarga gitu. Karena udah keluarga karena buka hijab gitu. Keluarganya terikat dari ikatan pernikahan. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Ya sebenarnya kan semua ucapan orang bisa ngomong kan. Orang bisa ngomong bahasa semut, orang bisa ngomong bahasa jin. Makoli Makkah, makoli Madinah ya. Karena orang bisa ngomong, tinggal bagaimana parameter untuk menentukan perkataan itu benar atau tidak. Nah, perkataan itu bahwasanya Nabi ketika mengatakan alhamdu mautun, ipar itu adalah maut, itu mempertegas bahwasanya ipar itu bukan mahram. Berarti kalau dia bukan mahram, kedudukannya sebagaimana laki-laki asing. Tidak membuka hijab, tidak boleh berdoa dalam mobil, tidak boleh intensitas di dalam komunikasi. Bukan berarti akhirnya kita kayak kanebo kering kaku, enggak juga. Tetap ada komunikasi-komunikasi yang berkaitan tentang keluarga. Tapi memiliki boundaries itu penting. Itulah fungsi syariat itu supaya kita punya boundaries itu. Apakah boleh seorang ipar membuka jilbabnya? Nggak boleh lah, bukan mahram kok. Udah jelas itu. Nggak boleh ya berarti ya? Iya, bersentuhan tidak boleh, berdoa tidak boleh. Mertua boleh, Zat? Ya mertua boleh. Mertua boleh ya? Kalau mertua orang tua. Antum ngaji nggak sih selama ini? Takutnya ada beda lagi gitu kan takutnya. Loh, kalau berduaan sama ipar nggak boleh, kalau berdua sama supir ya, Zat? Misal dianterin gitu. Ya makanya ketika antum memahami itu sebisa mungkin menjaga keamanan dari fitnah. Gitu. Kalau ada misalkan istri kita pergi, ya tetap ada laki-laki anaknya yang besar menemani. Itu termasuk salah satu boundaries yang kita harus jaga sebenarnya. Hati-hati itu penting. Karena apa? Penyesalan itu datangnya belakangan gara-gara kita tidak memahami rules dan SOP yang ditetapkan Allah. Ada nggak sopir maaf memperkosa majikannya? Banyak, bukan yang memperkosa, bunuh aja ada. Ya, benar. Jangan sampai kejadian musibah itu tidak menjadi pelajaran untuk kita. Makanya ada kata-kata bagus. Masa ibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibahnya satu kaum itu, musibahnya seseorang itu menjadi pelajaran bagi kita yang belum mendapatkan musibah itu. Supaya kita tidak perlu mengalami musibah itu ketika banyak belajar. Wah, gitu. Islam ini menutup peluang sekecil apapun. Iya, baru sadar ya. Baru sadar. Kayak baru turun sekarang ayatnya. Itu mu'alaf ya. Boleh nggak kalau kita bacain pertanyaan dari yang kemarin? Boleh. Apa sih yang nggak boleh buat antum? Nggak, ini pertanyaan nggak banyak pertanyaan saat ini, mungkin di sisi terakhir ini pertanyaan nggak banyak, ada sekitar 20 lah kayaknya. Ini ada pertanyaan dari viewer kita, akan dibacakan di sisi saya. Ya Allah, panjang ya. Oke, serius. Memang benar suamiku berzina dengan adik kandungku yang sudah bersuami sampai 7 bulan tidak ketahuan. Jadi 7 bulan ternyata nggak ketahuan. Kejadiannya begitu cepat setelah WA-nya disadap anak saya ya baru mengakui perbuatannya. Wah, anaknya besar berarti. Betul. Jadi saya juga gak menyangka adikku kok begitu tega merusak rumah tanggaku dan meloroti uangnya. Dan ini nyata, bukan film baru. Dan aku rasakan saat ini karena pernikahannya sudah 34 tahun saat. Bukan muda lagi dan saya sudah punya cucu 4. Nah, kemana saya harus minta keadilan tersebut? Ya, baru kejadian Desember kemarin. Gak usah disebutin banget. Oh iya. Ini ada di kolom caption kita kan. Oh iya, gak usah dikasih tahu. Gimana Zat kalau udah sampai begitu tuh? Pertama,
positioning terbaik manusia ketika dia mendapatkan kedoliman adalah bisa jadi itu juga kesalahan dia. Tidak boleh kita itu selalu menganggap diri kita sebagai korban. Karena bisa jadi apa yang terjadi dan menimpa kepada kita itu ya karena kesalahan kita sendiri gitu. Ya. Bahwasanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, bukan Asy-Syu'ara ya, tapi Asy-Syura. Bahwasanya di dalam ayat tersebut apa yang kamu dapatkan itu ya adalah apa yang kamu lakukan. Karena kesialan itu terjadi terkadang karena dosa dan kemaksiatan kita. Ini yang pertama penting untuk siapapun termasuk saya. Nabi Yusuf itu mendapatkan lapisan kedoliman dari kecil. Tapi pertanyaannya adalah Nabi Yusuf tidak pernah menempatkan dirinya sebagai korban. Saya korban. Nabi Yusuf tidak pernah menggunakan positioning korban. Beliau menerima apa yang beliau dapatkan. Sama, pertama kali kita jangan menganggap langsung diri kita korban. Tapi mungkin ada kesalahan kita. Mungkin kesalahan kita adalah tidak mengkondisikan rumah untuk ngaji. Walaupun memang ini adalah kewajiban seorang laki-laki harusnya gitu. Tapi bisa jadi mungkin kita kurang mendekatkan suami kita kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Walaupun itu juga kewajiban suami kita. Tapi terkadang bahwasanya satu hal terjadi menimpa kepada kita ya karena kelalaian yang kita kerjakan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memahami hikmahnya. Karena apa? Bagaimanapun setiap musibah yang datang pada kehidupan kita itu pasti memberikan hikmah pelajaran untuk kita. Mungkin hikmahnya adalah mungkin Allah sedang mengirimkan teguran untuk seorang wanita bahwasanya jangan sampai kamu terlalu cinta kepada suamimu melebihi cintamu kepada Allah. Saya tidak tahu ya, ini contoh saja. Contoh aja. Teguran Allah gitu. Ternyata keharmonisan yang kamu selama ini jalani yang menjadikan kamu itu terlalu percaya sama suamimu dan akhirnya kurang ibadahmu kepadaku. Allah kirimkan ini supaya dia mampu melihat ke atas kepada Allah. Ternyata makhluk yang bernama suami dan istri belum tentu bisa memberikan semua keberkahan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika sudah menimpa, ini saat yang paling tepat meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan akhirat. Ya Allah, saya didolimi, saya menjaga kesucian saya selama saya menikah dengannya 34 tahun. Tapi ternyata kesucian yang aku jaga ini dibalas dengan noda yang paling menjijikkan dari sebuah noda zina gitu. Berilah ganti atas kesedihan hatiku dengan kelapangan dan kegembiraan nanti di akhirat. Semuanya harus dikembalikan ke akhirat. Dan itu bukan perkara gampang, itu perkara susah. Tapi itulah obatnya. Karena yang bisa menjadikan kita bisa tetap tersenyum di tengah badai yang datang karena pikiran kita menuju kepada gemericik air surga yang menantikan. Ada harapan baru. Ada harapan. Dan ketika didolimi itu menjadikan permintaanmu dengan Allah itu terdengar. Orang yang terdolimi itu kekuatan suaranya itu million G, bukan hanya 5G, million G. Setiap dia terdolimi, ucapannya itu langsung menembus pintu langit dan menembus arasnya Allah. Sehingga ibu berdoalah kepada Allah, diampuni dosanya, diampuni maksiatnya, lalu menuju kepada kebahagiaan akhirat, diharamkan dari azab kubur. Ini momen yang tepat untuk berdoa kebaikan yang banyak di akhirat. Karena Allah memilih ibu mendapatkan cobaan. Ini mungkin salah satunya karena Allah ingin mengabulkan permintaan dan permohonan akhiratmu. Allah kirimkan ujian ini. Yang berikutnya, bagaimana sikapnya dengan suami? Nah, para ulama mengatakan begini. Kalau ada seorang istri, suaminya sudah berzina. Kalau ada seorang istri, suaminya sudah berzina, maka seorang istri diberikan pilihan untuk memilih berpisah. Boleh gitu ya? Boleh. Nah, enggak boleh. Kalau sudah zina loh ya. Tapi kalau kekurangan suami karena meletakkan sandal, meletakkan anduk di sofa, yang sering saya lihat video-videonya itu loh, yang itu nggak boleh. Itu nggak boleh, kekurangan itu. Terus misalkan dia haji nggak ngajak istri, gitu kan? Iya. Itu nggak boleh juga. Kalau kekurangan yang masih bisa untuk dikondisikan, nah nggak boleh seorang wanita meminta cerai. Kalau memutus persaudaraan, Ustaz, berarti kan ini kan istilahnya ada hubungan saudara dengan hubungan suami istri. Dia mutus hubungan saudara sama adiknya gitu? Sama adiknya misalnya gitu.
Karena dosa kan, karena ini akibat dari sebuah dosa yang terjadi, dan seorang yang sedang mendapatkan masalah kan butuh divalidasi rasanya, ya kan? Dia dikecewakan dalam pernikahan itu dengan adiknya yang berzina dengan suaminya. Terus dia tidak pengen ketemu dulu karena dia pengen divalidasi hatinya kan, sebagai bentuk untuk menyembuhkan luka yang begitu menganga di dalam hatinya. Memvalidasi itu beda dengan kita memutuskan silaturahmi tanpa sebab. Nah, kalau terjadinya sebuah perkara besar yang sangat dibenci oleh Allah, zina, dan saya tidak pengen ketemu orang itu karena dialah yang telah menyebabkan suami saya berzina di usia yang tidak lagi muda, yaitu diperbolehkan. Alasannya syar'i untuk menjaga hatinya supaya dia tidak berada pada kondisi kemarahan yang justru akan mendatangkan banyak mandharat dan banyak keburukan yang terjadi. Kalau ini mungkin angle lain ya, misal dari sisi pandang lelakinya. Kalau adiknya itu dinikahi boleh juga? Adiknya dinikahi. Oh, dia masih, tapi kalau dia masih punya kakaknya. Tapi kalau kakak cerai, adiknya dia boleh? Atau poligami gitu, Sat? Nggak boleh kakak ada ya? Antaj mau penal ukhta ini nggak boleh. Oh, jadi kakak dan misalnya ada secara resmi pun nggak boleh gitu ya? Enggak, anak bertanya, kenapa antum kok pertanyaannya ke situ? Maksudnya saya aja nggak ada nih. Antum ada ke situ nggak? Ke situ nggak? Enggak kan? Enggak, dia doang gitu. Enggak, ketika misalnya terjadi lebih lanjut, kok nikahin ya gitu. Enggak segampang itu, Bruno. Tapi kalau iya maksudnya, kalau iya nggak mungkin ya, nggak boleh misalnya dinikahin. Iya, ya gimana sih nikahin? Kamu nyesali dosa dulu lah, jangan langsung nikahin. Kalau dicerai dengan kalau saya langsung iya, kalau nikahin boleh. Saya khawatirnya ada sebuah message yang terpotong di tengah. Jadi kalau laki-laki dia zina sama iparnya, terus dia dengarkan podcast kita, udah nggak apa-apa nanti saya nikahin. Gak apa-apa saya cerai jangan gitu. Oh iya gitu, Mas. Ini makanya itu dari sudut pandang lelaki kan. Ini karena antum nggak tinggal di Bekasi, coba tinggal di Bekasi, antum lebih wise insya Allah. Ya perlu pindah nih kayak gini. Aduh, iya. Tapi Stat nih, kembali ke culture kita ya, Stat. Kadang kan misalnya kita udah menikah, apalagi misalnya pernikahan baru, terkadang kita misalnya mungkin masih tinggal di rumah orang tua, ya mungkin keluarganya masih banyak, adik-adiknya ada atau kakaknya atau ya seperti itulah gitu. Atau terkadang kita juga dititipkan sama orang tua kita karena mungkin adiknya mau kuliah, merantau daripada keluar, nginepnya di rumah kita aja misalnya gitu. Nah ini seperti apa, Stat? Karena kan kita lebih baik menghindari daripada mengobati. Iya betul. Moga-moga dengan film ini ada sebuah hikmah yang kita peroleh, akhirnya orang lebih aware tentang masalah hubungan itu. Menempatkan keluarga kita di tempat kontrakan atau di hotel yang aman relatif dengan seluruh referensi yang kita cari sebelum kita mencarikan tempat, itu jauh lebih aman dengan kejadian-kejadian yang sudah kita dapatkan ini. Karena memang Islam itu selalu bersifat menjaga kemungkinan terburuk itu terjadi. Nah inilah saatnya mengedukasi umat dan mengedukasi setiap keluarga, dan hikmahnya adanya ini menjadi viral, lebih mudah untuk mengedukasi kita. Akhirnya lebih mudah untuk memahamkan. Dan kita harus paham, sebagai adik ketika kita ingin tinggal di rumah kakak kita lalu istrinya tidak setuju, lah jangan terlalu sensitif lalu mengartikan dan mendefinisikan, Allah kakak saya ipar itu lebay. Nggak masalah lebaynya, tapi menjaga kemungkinan terburuk itu lebih mudah daripada menanggulangi yang sudah terjadi. Gitu. Mungkin inilah edukasinya. Alhamdulillah ya, sepertinya kita mendapat pencerahan teman-teman semuanya bahwa sebenarnya ini adalah cara Islam untuk menjaga peluang walaupun sekecil apapun ya. Orang kalau nggak ada keviralan ini atau juga mungkin nggak ada narasi ini yang naik ke permukaan, orang akan nyangka, orang kalau belum ada sesuatunya akan nyangka Islam terlalu ketat gitu saja ya. Padahal justru tanda cinta berarti ya. Ya. Kenapa Ustaz senyum-senyum aja tadi nih? Enggak, kelihatan antum serius tuh jadi pengen ketawa saya. Iya betul Mas Ari. Jangan kan begitu Ustaz ya. Isi saya juga gitu. Iya betul. Dan alhamdulillah nih mungkin kalau kita lihat ya dari pertanyaan atau juga komen-komen di caption ini banyak yang kemudian tercerahkan, dan mudah-mudahan dengan kita tayangkan ini lagi juga jadi banyak yang tercerahkan juga. Bukan berarti kemudian langsung pada curhat. Dari kemarin tayangan sebelumnya Ustaz, jadi pada curhat bahwa punya kasus yang sama. Ini buktikan bahwa itu artinya ada sebuah evaluasi bahwasanya dakwah hari ini belum
betul-betul bisa menjadi solusi yang dihadapi oleh umat. Betul nggak? Betul. Masih ada celah terhadap banyak orang yang terkadang itu pengen baik, tapi bagaimana mendatangi tempat yang baik untuk merubah dirinya itu terkadang orang belum paham. Karena panggung dakwah dengan kompleksitas masalah yang dihadapi umat itu terkadang jaraknya terlalu jauh. Iya, benar. Orang sampai bertanya di kolom komen itu ya karena memang kita harus mengevaluasi dakwah. Dakwah kita lebih terkesan saling berantem, ya kan? Dakwah kita sering hanya untuk menanggapi hujatan dengan hujatan. Benar. Ternyata problem yang dihadapi masyarakat itu lebih kompleks daripada persoalan antara pertikaian yang terjadi. Inilah saatnya mengubah dakwah itu dari sebuah narasi menjadi sebuah solusi. Benar-benar ya. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Jadi selama ini kalau kita kebanyakan kalau kita lihat sesuatu dakwah itu kebanyakan cepatnya menilai ibadah orang lain kan gitu. Padahal banyak yang perlu dirangkul teman-teman kita, banyak yang dibantu solusi masalah dari saudara kita gitu. Betul. Yang nggak ada adalah bagaimana kanal-kanal curhatan darurat. Sedang punya masalah butuh ngobrol sama siapa tuh nggak ada saat sekarang kan? Iya betul. Butuh nanya sama siapa, butuh ngobrol sama siapa gitu ya. Mungkin untuk mereka yang sudah ngaji, kita kenal sama ustadz gitu ya. Untuk mereka yang sekarang ini mungkin masih mencari tempat yang pas di mana ya nanya kemana ya. Kebanyakan malah nanya ke sumber yang salah gitu. Malah kebanyakan nanya sama malah lawan jenis atau apa gitu. Benar, malah jadi masalah baru gitu atau sesuatu yang menyesatkan gitu misalnya. Ada orang yang punya masalah dengan suaminya, kemudian kumpulnya sama teman-teman yang sudah janda misalnya. Kecenderungan ikutan janda juga itu kan kebanyakan. Nggak tahu saya. Iya, ada jadi kumpulannya itu kayaknya. Saya kelihatannya pulang ke Bekasi seneng banget. Iya. Aduh, Ustadz. Ini baru kali ini sama Ustadz nih. Kalau sama Ustadz baru kali ini juga saya ngeliat ini salah tingkah dulu dia. Banyak gerak ya. Iya benar. Bisa kalau sama Ustadz nggak? Padahal saya tenang dari tadi ya, nggak gerak-gerak dia doang. Saya tuh kurang terbuka saat mau nanyanya saat. Oh gitu. Kenapa? Kurang terbuka saat gitu ya. Banyak hal-hal yang kayaknya tidak perlu kita tanyakan di depan istri. Oh gitu ya. Kalau saya sih enggak ada kalau kayak gitu. Tanya aja. Tanya ya. Oke deh kalau gitu Sat. Masih terima japri ya? Masih. Nanti bisa curhat 5 menit aja Sat. Boleh, enggak apa-apa. Ujungnya 50 menit. Ya teman-teman semuanya. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Cukup ini satu kayaknya. Dan kita buka kesempatan untuk teman-teman semuanya yang mau bertanya, monggo silakan tulis kolom komen ya. Apapun jenis masalah terkait dengan tema kita hari ini. Mudah-mudahan kalau yang sedang menonton saat ini kemudian ada sedikit korelasi dengan masalah yang sedang dihadapi atau juga mungkin dalam fase-fase awal yang mungkin saja bisa menunda jangan sampai terjadi permasalahan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi impact yang baik untuk teman-teman semua. Ya, intinya lebih baik menghindari daripada mengobati dan semuanya kita tahu bahwa mendekati diri dengan sunnah-sunnah, menjalankan dengan sunnah-sunnah itu malah lebih menjaga hati kita. Karena ya seperti tadi Ustadz di awal aja udah langsung rasanya tuh mencabik hati banget. Karena kenapa sih kita malah nunggu orang-orang pembuktian orang-orang dulu baru kita percayai bahwa oh iya ternyata Rasulullah udah mengatakan itu. Ternyata dalam agama itu sebenarnya udah ada semua rules-nya, do and don'ts-nya. Tapi kenapa kita harus ada pembuktian dan juga seperti ini contohnya ya para dalam maut nunggu ada filmnya dulu baru oh iya benar gini. Iya. Jadi jangan sampai berarti sebenarnya ini muhasabah diri juga sih sebenarnya. Jadi bagaimana diri kita untuk memperbaiki lebih baik lagi supaya terhindari dari dosa-dosa itu gitu ya. Iya benar-benar ya. Jadi mulai sekarang kita melihat sunnah-sunnah ini jangan prasmanan ya yang merasa cocok apa kita ada ngejalanin kayaknya ini terlalu keras terlalu kaku gitu kadang-kadang. Dan juga jangan cari pembenaran. Jangan cari pembenaran. Betul. Mungkin ada pesan terakhir buat teman-teman semua. Untuk yang sekarang dalam fase-fase di awal atau sedang justru dalam masalah yang sama mungkin. Sebenarnya ada perkataan indah dari Imam Ibnu Katsir yang tentunya bisa menjadi evaluasi serta ya resonansi untuk kita. Lam ara al mutahabaini mislan nikah. Aku tidak pernah melihat persahabatan seagung persahabatan antara suami istri kalau mereka sudah melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Gebuknya beneran serius loh dia. Kan bersahabat banget itu.
antara dia ini gimana ya? Ya cool banget gitu kan. Iya, antum nggak usah gitu. Oh iya, nggak usah demonstratif. Iya. Biarkan beliau yang menilai sendiri. Oh iya, salah. Iya. Makanya di situ adalah bahwasanya mendapatkan jodoh itu rezeki, tapi mendapatkan jodoh cita rasa sahabat itu anugerah. Masya Allah. Cool banget kan. Oke bro. Saya Bruno saya kira. Jadi itulah yang menjadikan kita harus memahami proses kita untuk terus menggali tentang pasangan kita itu pembelajaran seumur hidup yang tidak ada kata hentinya. Memahami bahwasanya wanita dominan dengan perasaan saja kita terkadang aja masih sering lupa kan. Istri kita marah pada sesuatu yang kita anggap remeh. Padahal kita sebenarnya lupa bahwasanya dia sedang menjalani kodratnya. Bahwasanya dia tetap seorang wanita yang dominan dengan perasaannya. Makanya itu yang kita harus pahami, menerima kekurangannya. Itu terkadang kita sering lupa. If you not accept my worst, you don't deserve my best. Kalau kamu tidak siap mendapatkan kekuranganku, ya kamu tidak pantas mendapatkan kelebihanku. Aduh. Itu kalimat diucapkan Pipu kalau pas ngambek, lalu saya saya meminta, udahlah ngambeknya nggak usah lama-lama. Kalimat itu yang diucapkan beliau. Aduh. Jadi fase ya Ustaz. Jadi ya kadang-kadang kan laki-laki pengennya cepat kelar ya Om ya. Ruang validasinya kadang-kadang kurang panjang gitu. Ya namanya laki-laki juga tetap banyak kerjaan, banyak kewajiban yang terkadang kita juga terus belajar memahami. Sama perkataan itu juga untuk kita. Ketika istri kita dapetin kekurangan kita, ya tetap manusia ada punya kekurangan. Teruslah belajar menjadi sahabat. Karena kalau sudah menjadi sahabat, 1000 pesona wanita haram dan 1000 pesona laki-laki haram di luar rumah tidak akan pernah membekas. Karena rumah kita itu ada pada pasangan kita. Dia bukan hanya istri, tapi rumah bagiku. Kalau siapa yang bisa menggantikan rumah? Kalau perkataan dari Imam Ibnu Katsir, persahabatan paling agung adalah suami istri. Kalau semuanya sudah melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Nah, Insya Allah. Ini kayaknya kajian pranikah juga nih teman-teman. Yang mau nikah mesti belajar dulu pada saat sebelum. Jadi setelah nikah langsung udah tahu mana do's and don'ts menjalankan rumah tangga. Ini kayaknya penting juga nih. Katanya antum bagus tuh kalau ada seseorang mau nikah, terus didudukkan di sini, terus dibuat podcastnya sama antum berdua, terus digali gitu. Enggak jadi nikah tuh. Saya nggak menduga jawaban itu. Wallahi saya nggak menduga jawaban itu. Astagfirullahaladzim. Tolong nanti lain kali kalau dia minta nggak usah dikasih jadwalnya. Saya nggak menduga jawaban itu. Masya Allah. Baru mau bilang Ustaz, mudah-mudahan ini ya setan malah bikin program lagi. Saya tuh menduganya, oh ya bagus itu Ustaz gitu kan. Malah maksudnya kalau dua ini belum nikah didudukan belum muhrim kan. Nggak boleh. Itu awal nikah. Awal nikah. Oh udah nikah boleh. Iya awal nikah. Ikut-ikutan. Aduh, Masya Allah. Antum kemarin kelihatannya hajinya belum mabrur. Lah, naudzubillah min dzalik. Antum hajjan mabruran. Amin. Insyaallah. Waduh, nih daging semua guys ya. Kalau sama Ustadz nggak pernah nggak daging ya. Jadi kita harapkan waktunya beliau bisa boleh kesini lagi nanti ya. Benar ya. Beliau udah punya ini sendiri, susah diundang. Enggak. Antum aja yang nggak ngundang saya. Aduh. Ini satu-satunya podcast yang saya datang. Banyak undangan podcast enggak. Kenapa? Ini jujur hakikatan, sorahatan. Be honest, Masya Allah. Karena antum adalah orang yang banyak mensupport program dakwah yang kita selenggarakan. Dan caranya inilah kami membalas setiap kebaikan antum berdua. Oh berarti kurang 5 kali lagi. Ini kan saya duga lagi. Aduh, Masya Allah saat ini luar biasa ya Bang. Apa nih ya. Antum kalau ngaji itu berapa jam sih? Kok kelihatannya hasilnya masih jauh dari harapan gitu. Nanti maaf ya kalau antum lagi ditanya orang, antum ngajinya sama siapa? Tolong jangan sebut nama saya. Terlanjur. Nah kalau misalnya bercanda gimana? Dari Ustaz Umar. Enggak, saya nggak pernah gitu ya. Anak pernah gitu ya. Ustaz antum banyak, nggak cuma saya. Semua yang di sini juga pasti tahu Ustaz dia banyak.
Jadi kalau menyimpang jangan disimpulkan dari saya. Iya, sama Ustaz ini unik ya. Kita kadang nangis sama kadang-kadang ngakak, ini bingung kayaknya kita kadang-kadang. Paket komplit saya. Pertama kali kita bawain acara berdua di TV dulu. Oh iya benar. Tamunya beliau kan? Iya di ruang rias itu, Masya Allah. Oh, iya. Gitu belum apa udah nangis duluan gitu kan. Wah. Antum orang yang baik sekali, sama istri menyapa gitu tanpa ada sebuah perbedaan gitu, menyapa dengan baik gitu. Padahal nama antum berdua sudah dikenal oleh orang banyak. Moga-moga jadi keberkahan dari apa yang antum lakukan, insyaallah. Kita kan juga sudah mengamati sepak terjang Ustaz. Gak usah ngomong lah, sudahlah. Takut turun lagi. Anak takut closingnya nggak bagus. Plot twistnya itu selalu nggak terduga. Iya. Insyaallah. Antum ini memang wajah 50, tapi pikiran tuh masih 21. Ini membuat usia saya masih muda saat. Iya. Menurut antum aja. Kalau kita sih enggak, tua sih menurut kita. Iya, insyaallah. Masya Allah, luar biasa. Semoga antum diberikan sakinah, amin. ketenangan. Amin. Karena Amin. fungsi pernikahan itu memberikan ketenangan. Amin. Diberikan mawaddah. Mawaddah itu cinta yang sangat dalam. Amin. Sampai kita terus bukan hanya bersanda tapi beribadah bersama. Lalu yang ketiga rahmat. Rahmat itu kecocokan di masa tua. Makanya meninggalnya Nabi di mana? Meninggalnya Nabi tidak di Masjidil Haram, tidak di Masjid Nabawi, tidak di perang Badar, tidak di perang Uhud. Tapi meninggalnya Nabi di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Masya Allah. Kenapa kok tidak diwafatkan di Masjid Nabawi? Kenapa kok tidak diwafatkan di Masjidil Haram? Karena Allah ingin memberikan contoh terbaik sikap pasangan suami istri yang rahmat sebelum mereka berpindah ke alam barzah. Itulah rahmat. Makanya kan banyak orang tua kita atau kakek kita, kalau dia akan meninggal dunia, memastikan keluarganya kumpul. Abangmu mana? Bentar ya, belum datang. Adikmu mana? Semuanya kumpul, baru ngeliat ini. Baru setelah itu nutup mata. Kenapa sering kita lihat kayak gitu? Itulah rahmat. Insya Allah. Bener kan? Komplit. Udah bercanda. Aduh, Insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa lulus dalam keadaan paling dirahmati ya, dan bisa berkahan dan segala kemudahannya. Amin. Insya Allah. Ya, luar biasa dagingnya hari ini, seperti roller coaster ya. Dan mudah-mudahan menjadi banyak hikmah untuk teman-teman semuanya. Jika dirasa bermanfaat, monggo silakan disebar sebanyak-banyaknya ke jaringan yang teman-teman punya. Semoga bisa menjadi pahala jariah untuk guru kita dan juga untuk semua yang terlibat dalamnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.